Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi bersama kami di channel Islam Istimewa Official. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena tidak baik bagi kesehatan kita. Tidur merupakan aktivitas yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, tidur perlu dilakukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan tubuh, kebugaran tubuh, karena tubuh kita perlu untuk beristirahat. Oleh karenanya, manusia perlu tidur yang cukup setiap harinya. Tidur memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Jika seseorang kurang tidur, maka akan merasakan kelelahan, tingkat produktivitas menurun, stres, hingga berujung pada depresi. Sahabat beriman, tidur merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, dan karena rahmat-Nya Dia jadikan untuk malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Sahabat beriman, walaupun tidur merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, ternyata ada beberapa waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini juga sejalan dengan ilmu medis ataupun ilmu kesehatan. Sahabat beriman, lantas di waktu-waktu apa sajakah yang dilarang untuk tidur menurut medis dan Islam? Kami akan merangkumnya untuk kita semua. Yang pertama, yaitu tidur setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi hari. Sahabat beriman, tidur di waktu pagi hari akan membuat tubuh kita menjadi lemah dan lesu, serta akan menghilangkan waktu yang sangat positif dan berharga. Ibnu Qayyim pernah berkata, ada 4 hal yang menghambat datangnya rezeki, yaitu tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan juga berkhianat. Yang kedua, tidur sepanjang hari. Sahabat beriman, tidur memanglah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, jika kita keseringan tidur, maka hal tersebut tidaklah baik, karena sesuatu yang berlebihan tidaklah baik untuk kita. Tidak baik jika kita tidur sepanjang hari, kecuali dalam keadaan yang memang mengharuskan tidur, ataupun kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit. Tubuh kita juga butuh aktivitas agar menjadi seimbang dan semua organ berfungsi sebagaimana mestinya. Terlalu banyak tidur juga tidak baik dalam Islam dan hukumnya yaitu makruh. Banyak tidur dapat mengubah hati, menimbulkan kemalasan dan mengganggu kesehatan tubuh. Sahabat beriman, selain itu menurut medis kebanyakan tidur dapat mengganggu kesehatan kita seperti diabetes, obesitas, dikarenakan terlalu banyak tidur membuat kita menjadi lebih sedikit melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga. Selain itu juga menyebabkan sakit kepala, nyeri punggung, depresi. Depresi ini bukan hanya kekurangan tidur. Seseorang yang mengalami kelebihan tidur juga beresiko mengalami depresi. Bahkan jika sebelumnya kita memiliki riwayat depresi, kondisi ini akan semakin memburuk ketika kita tidur berlebihan. Yang ketiga, yaitu tidur setelah makan. Sahabat beriman, jika kita selesai makan lalu langsung tidur, maka proses pencernaan tidak berjalan dengan maksimal sehingga akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan. Tidur setelah makan memiliki dampak yang kurang baik bagi kesehatan, di antaranya obesitas. Sebuah penelitian menyatakan bahwa orang yang sering tidur setelah makan dapat mengalami peningkatan berat badan yang cukup signifikan. Hal ini diduga akibat lambatnya metabolisme tubuh dan kurangnya aktivitas untuk membakar kalori dari makanan yang dikonsumsi. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, maka lama-kelamaan akan bisa menyebabkan obesitas. Yang berikutnya yaitu meningkatkan resiko penyakit asam lambung.
Sahabat beriman, langsung tidur setelah makan dalam keadaan kenyang akan menyebabkan tekanan di dalam lambung meningkat, sehingga makanan dan cairan lambung dapat naik kembali ke kerongkongan. Jika ini terus-menerus terjadi, maka dapat menimbulkan penyakit lambung atau GERD. Sahabat beriman, yang keempat yaitu tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Hal ini bukanlah mitos. Tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib bisa mengganggu kesehatan tubuh seseorang. Seseorang yang tidur di waktu itu akan merasa linglung, pusing sehingga badan terasa sakit. Diriwayatkan dari Imam Abu Bakar Al-Maruzi rahimahumullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai atau makruh bagi seseorang tidur setelah asar, dikhawatirkan akan membahayakan atau kewarasan akalnya. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa terlalu sering tidur sore hari kan membuat jiwa atau pikiran semakin buruk. Ada juga yang mengatakan bahwa akan mengurangi daya ingat sehingga menjadi mudah pelupa. Sahabat beriman, yang kelima yaitu tidur sebelum sholat isya. Biasanya jika kita tidur sebelum sholat isya, dikhawatirkan akan kebablasan tidur sampai pagi hari, sehingga terdapat banyak kerugian yang akan kita dapatkan selain bisa melewatkan sholat isya itu sendiri. Tidur yang terlalu lama juga tidak baik bagi kesehatan, gangguan hati, bertambahnya berat badan, dan menyebabkan rasa malas juga akan menjadi akibatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kita tidur sebelum sholat isya. Sahabat beriman, demikianlah beberapa waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena tidak baik untuk kita, terutama bagi kesehatan kita. Sahabat beriman, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terus beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.